Oke, Kenzo lanjut untuk yang nomor 3, yang bukan ciri khas dari historiografi tradisional adalah A. Berpusat pada kehidupan istana, B. Berpusat pada sejarah daerah tertentu, C. Berpusat pada agama, dan D. Berpusat pada Eropa. Yang bukan, ya, yang merupakan ciri dari historiografi tradisional adalah yang D. Berpusat pada Eropa, ya. Tidak, karena di sini kan historiografi itu terbagi menjadi beberapa pembagian, ya, ada tradisional, modern, dan juga kolonial. Nah, di sini kalau yang tradisional itu apa? Sudah pasti berpusat pada istana, karena tradisional itu istana sentris, ya. Kemudian turun-temurun tentang suatu pemerintahan ataupun kerajaan. Dan berpusat pada sejarah daerah tertentu, iya, karena menyebar di beberapa daerah yang memiliki kehidupan istana. Kemudian berpusat pada agama, karena pada historiografi tradisional ini pasti ada nilai agama yang terkandung dalam setiap historiografi atau cerita sejarah yang dituliskan. Berpusat pada Eropa ini bukan, ya, karena Eropa ini tidak menjadi tolak ukur dari historiografi tradisional. Seperti itu. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah D, berpusat pada Eropa. Lanjut, nomor 4. Perhatikan gambar prasasti Gajah Mada di bawah ini. Prasasti tersebut merupakan sumber sejarah sebagai A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data tersier, dan D. Data pelengkap. Nah, kira-kira apa ini untuk prasasti yang digambarkan pada pertanyaan nomor 4? Prasasti Gajah Mada, yaitu A. Data primer, ya, data utama. Karena pada sejarah zaman Gajah Mada itu tulisan-tulisan ataupun sejarah pada waktu itu dituliskan pada sebuah prasasti, yang mana prasasti ini menjadi sumber data primer dalam sejarah kebudayaan Majapahit pada waktu itu. Gajah Mada, prasasti Gajah Mada sebagai sumber data primer. Nomor 5, bacalah artikel di bawah ini dengan cermat. Seorang siswa hendak melakukan penelitian sejarah mengenai daerahnya, maka dia mengunjungi museum dan mempelajari arsip yang terkait dengan sejarah daerahnya. Selain itu, dia juga melakukan wawancara dengan pelaku sejarah yang masih hidup untuk memperkuat sumber sejarah penelitiannya. Pertanyaannya, tahapan penelitian sejarah yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah A. Heuristik, B. Kritik dan verifikasi, C. Interpretasi, D. Historiografi. Jawabannya adalah A. Heuristik, ya, karena baru hendak melakukan penelitian sejarah. Ya, kemudian dia mengunjungi museum dan mempelajari arsip. Kemudian selain itu dia juga melakukan wawancara dengan pelaku sejarah yang masih hidup, ya. Maka tahapannya dia itu baru mulai. Nah, kalau baru mau mulai melakukan penelitian maka dikatakan heuristik. Nah, tadi pertanyaan untuk jawaban untuk pertanyaan soal nomor 1 sampai 5 pilihan ganda, ya. Dan untuk soal isai ini akan dicatatkan beberapa rangkuman di mana nanti Keizo bisa garis bawahi yang menurut Keizo pertanyaan ini jawabannya baik atau belum gitu. Karena di sini kan mengapa ilmu sejarah bersifat diakronis dan sinkronis, otomatis Keizo harus punya kesimpulannya sendiri. Kemudian, jelaskan mengapa arsip menjadi sumber sejarah primer, mengapa manusia menjadi dimensi penting dalam sejarah, ataupun manfaat dari sejarah itu sendiri yang pernah kamu pelajari, dan memberikan pendapat mengapa terdapat bias sejarah. Nah, di sini nanti misalkan kirimkan rangkuman di mana Keizo menggarisbawahi menurut Keizo jawaban mana yang sesuai untuk soal esai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Seperti itu.
Nah, kalau nanti ada pertanyaan lanjutan yang belum Keizo pahami, ataupun pelajaran bagian mana yang belum difahami, bisa tulis ataupun bisa review dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada minggu ini dan juga minggu kemarin. Supaya apa? Supaya kita lebih tahu apa nanti yang akan kita bisa lakukan ke depannya. Entah itu mengulang pembelajaran supaya bisa lebih dipahami, ataupun ketika sudah paham, maka kita akan laksanakan pengayaan ataupun latihan-latihan seperti ulangan ataupun refleksi diri seperti itu. Semoga dapat dipahami. Ini untuk pembelajaran pertama kita membahas soal pilihan ganda. Nanti untuk yang kedua ada pelajaran kimia. Semoga dapat kita lanjutkan dengan lancar. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.